We praise your name. Tepuk tangan yang mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya. Kita boleh melewati tahun 2022, kita boleh masuki tahun 2023, semua karena anugerah Tuhan. Dan sore hari ini khususnya kita boleh merayakan Natal. Dan biarlah kita persiapkan hati kita saat ini untuk menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau Yesus. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau layak terima pujian Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus kami puja, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan kami puji. Oh sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Ya Yesus, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala Raja Yesus. Kau yang berdiri di tengah kami saat ini Tuhan.
naikkan sembahmu di hadapan Dia, naikkan pujianmu di hadapan Dia saat ini. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Allah yang kudus. Kami bersyukur buat kasih setiamu, kami bersyukur buat anugerahmu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, terpujilah namamu Bapa yang kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala syukur kami naikkan kepadamu Bapa, sebab Kau yang layak terima pujian penyembahan Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Masih dalam hadirat Tuhan saya undang ibu-ibu semua kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, Kau baik, sangat baik dalam hidup kami. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kami mengangkat tangan kami di hadapan Kau Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari katakan segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa akan ku balas Tuhan? Dengan amin. Ya Yesus, balas kasih-Mu. Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari katakan sekali lagi, segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Yesus. Amin, amin Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, amin, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu.
kasih Tuhan. Inilah pernyataan kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah sepanjang hidup kami memuji Engkau, menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Sungguh kami terlalu bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus urapi kami semua. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sehingga setiap apa yang kami lakukan sore hari ini berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Ambil alih ibadah ini Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan, diagungkan. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom ibu-ibu. Apa kabar? Luar biasa. Ibu-ibu yang luar biasa. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Kita bersuka cita sore hari ini. Karena Natal bukan hanya membawa keselamatan, tetapi membawa sukacita bagi kita semua. Kita rasakan sukacitanya pada sore hari ini. Haleluya. Bersukacita. Beri salam kita kiri kanan dulu. Coba katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita menyambut kelahirannya dengan penuh sukacita. Amin ibu-ibu. Haleluya. Sambut Sang Raja. Mari kita puji Dia. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia.
ibu-ibu. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh seorang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Kejadian 5 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya aku menemukan kepalamu, dan engkau akan menemukan tumitnya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Baik, puji Tuhan, terima kasih Ibu sudah bacakan liturgi bagi kita. Kita akan memberikan persembahan sebelum kita mendengarkan duet dari Ibu kita di sini yang luar biasa. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah dan kebaikan Tuhan, untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati. Kami tahu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami beri yang terbaik bagimu Tuhan Yesus. Biar Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan biarlah apapun yang hentar di ribaanmu Tuhan, Engkau memberkatinya. Dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilahkan kepada duet Ibu Nani dan Ibu Acai.
Indahnya Natal di hatiku. Seperti alungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara sudah ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Apakah semakin hari semakin luar biasa. Mari kita persiapkan hati kita saat ini untuk boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Senang ibu-ibu bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan Yesus. Kami siap diisi bagaikan bejana yang siap Kau isi Tuhan Yesus. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh
Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari katakan sekali lagi, Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab, Yesus menjawab, amin. Kami persilakan kepada yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Katakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya, hanya dengan waktu cara-Mu. yang tepat. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Bukan melihat Dia jadikan Katakan, semua. bukan melihat Dia jadikan semua. dan bukan melihat Dia jadikan semua. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Saya rindu WBI. Katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Ini seruan hati kami di hadapan-Mu ya Yesus Tuhan. menjawab lebih dari yang ku doakan. Dengan caranya Amin. di waktu Terima yang kasih. tepat. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Bukan melihat Mari sama-sama katakan, Yesus mendengar. lebih dari yang ku doakan. Menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dan caranya Amin. waktu yang tepat, Amin. ku kan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari berikan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Sore hari ini kami para wanita-wanita-Mu, kami datang ya Tuhan, karena Engkau saja yang bisa mengubah hidup kami, karena Engkau saja yang bisa mengubah hati kami. Dan kami datang, Allah mendengarkan doa kami, Allah akan mengizinkan segala sesuatu terjadi menurut kehendak dan rencana-Mu. Berkati kami sore hari ini, hikmat-Mu, kuasa-Mu, dan urapan-Mu ada di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom rekan yang dikasihi Tuhan. Nah, saya nggak mau duduk dulu ya. Saya mau ngerjain dulu mamak-mamak ibu-ibu ini yang ada di sini. Saya mau katakan, biasanya anak-anak kecil zaman now, mereka itu suka makanan yang instan-instan. Ya, paling doyan kalau dimasakin sayur bayam, bayam bau, dimasakin brokoli nggak enak. Mereka maunya yang instan-instan. Coba gorengin kentang goreng,
nggak sampai hitungan detik, ludes gitu ya. Jadi nanti saya mau semua pakai gerakan, nggak apa-apa ya. Kita kan emak-emak luar biasa loh. Jadi kalau saya katakan kentang, semua tangannya kentang. Siapa yang suka makan hamburger? Dedek. Nah, kalau saya katakan hamburger, saudara anggap ini hamnya, ya. Terus ini rotinya tutup. Hamburger goyang kayak Indiahe gitu loh. Meskipun film Indiahe udah nggak zaman lagi, tapi minimal kita tahulah goyangannya ya. Gimana tadi kentang, hamburger. Nah kalau es krim, mesti semuanya kan suka es krim ya. Nah kalau es krim semua tangannya dipertemukan, miring dikit, goyang. Yeay, coba kentang, es krim. Ya Tuhan, Bu, biasa ngulek sambal nggak sih di rumah? Sambal tuh nikmat kalau goyangannya, wede. Kita udah pakai kebaya anggunan dikit gitu ya. Coba kentang, emosinya jeng 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 gitu dong. Kentang, hamburger, es krim, hamburger, encok deh. Silakan duduk ya, nggak apa-apa. Kita bersyukur di Januari ini masih ada yang merayakan Paskah. Kalau di gereja kami semua udah tutup toko, semua masuk gudang. Tapi hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Natal WBI Shalom Titian Kencana. Kalau di Jakarta, BAMAK, Badan Musyawarah Gereja-Gereja, mereka juga sedang Natalan di GBI Shalom Tanjung Priok. Jadi sama-sama Shalom ya. Saya mengucapkan Shalom kepada Bapak Gembala, Bapak Sukiman, kepada Ibu. Mereka juga termasuk keluarga. Dulu ketika gereja ini belum selebar ini, saya sudah pernah nginep. Di situ loh kamarnya. Dulu kan gereja di sebelah, di situ saya nginep bersama rekan saya, sahabat terbaik saya, Ibu Marta. Itu adalah adik kelas tapi serasa sahabat, sehidup, semati, sejiwa, setujuan. Haleluya, puji Tuhan. Wow. Sedangkan suaminya Bapak Setiawan itu sebenarnya tetangga kampung. Tapi waktu di kampung kagak pernah ketemunya di Jakarta. Nih hujan gerimis aja, untung gak hujan hari ini. Jadi kami sekampung. Tapi kalau dengan Ibu Gembala ini punya makanan kesukaan, rawon pasti suka, rujak cingur, karena kami sama-sama wong Surabaya gitu. Jadi kami meskipun gak pernah ketemu di sana, tetapi dalam ladang pelayanan lah yang mempertemukan kami. Dan saya bersyukur ini bukan kali pertama. Di sekolah minggu sudah pernah, di ibadah umum yang sore juga dulu sudah pernah. Dan saya memperkenalkan diri, di flyer sudah ada nama saya Debbie, ada suami, marga suami Debbie Asmoro. Ya, saya adalah wanita tercantik di rumah karena anak saya yang satu itu ganteng, anak kedua juga ganteng. Jadi otomatis emaknya lah princess ratu di rumah paling cantik, bapaknya ganteng, dua anaknya ganteng-ganteng. Dan pekerjaan saya itu pengacara, pengangguran banyak acara ya. Kalau ditanya kerjaannya apa? Enggak ada, full timer gereja, tetapi pengangguran yang banyak acaranya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar dan saya juga membawa Ibu bidang doa, Ibu Maria dari gereja kami. Dan hari ini tuh saya nggak taat sama GPS. Sebenarnya saya sudah mau sampai dari tadi, tapi saudara tahu saya itu keluar Bekasi Timur. Haleluya, 30 menit lah waktu yang saya tempuh untuk kembali lagi ke daerah sini. Saya bilang ini contoh nggak taat sama GPS. Disuruh keluar Bekasi Barat, ngeyel Bekasi Timur. Tak apa-apa, yang penting bisa selamat sampai tujuan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya. Dan durasinya adalah 2 jam ya. Jadi mohon bersabar. Enggak ya, 2 jam nanti dikurangin. Kita akan bersama-sama belajar. Kalau saya suka lihat postingan Ibu Leni Erlida Purba, bergerak di Korda juga ya Bu? Iya, beliau di Korda Bekasi, Jawa Barat itu sama Bekasi ya Bu? Beda, oh Bekasi ada, Jawa Barat ada. Bagian apa Ibu? Oh wilayah, Korwil gitu ya. Kalau kami namanya Korwil, Utara, Barat, Selatan, Timur ya. Beliau bergerak di Korwil, kalau saya bergerak di Korda DKI, Jakarta. Dia Jakarta ya, nggak ada Jakarta mana. Jakarta bergerak di bidang kesra, yaitu jadwalin
WBI yang menyumbang makanan ke asrama Seminari Battle. Di situ bagian saya. Kalau mereka nggak bisa masak, sok atuh mangga, mau direpotkan saya masak buat adik-adik asrama. Back to the Bible. Lukas 2, tadi kalau sudah dibaca ayat yang ke-11, kita mau baca ayat yang pertama sampai yang ke-7. Lukas 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Hari ini berkatnya nggak mau buat saya sendiri, tapi saya mau bagi-bagi. Di blog Ibu Gembala akan membaca ayat yang ganjil, di sebelah kiri saya akan membaca ayat yang kedua. Lukas 2 ayat 1 sampai yang ke-7. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus. 2, 3, 4, 5. Iya, selanjutnya. Ayat yang ke-6. 7. Terima kasih. Wanita-wanita sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah kebalikan dari apa yang terjadi di zaman sekarang. Coba sekarang mama-mama yang sudah punya cucu, nggak usah malu, angkat tangan meskipun uban udah berjibun. Coba yang punya cucu. Nah, ya oke, saya tanya. Waktu dulu bukan anaknya, mama-mama cantik mau melahirkan, persiapannya kayak apa? Asal-asalan atau segala dana dikucurkan, push, segala usaha dilakukan untuk menyambut apalagi itu anak pertama. Coba saya tanya ibu cantik, tadi saya lihat duet tadi Ruth Sahanaya dan Sari Simorangkir ya. Kalau pembaca Alkitabnya ini Blackpink. Salah ya ibu. Coba waktu menyambut anak yang pertama, bagaimana persiapannya? Deg-degan sih pasti, nanti gimana ya, ini apa pembukaannya sakit nggak? Tapi saya mau tanya persiapannya. Kalau belanja baju dicuci dulu atau langsung dipakai bu? Cuci. Cucinya pakai sabun yang colek atau sabun yang agak mahalan dikit? Mahalan dikit. Ada di sini wanita-wanita yang mempersiapkan kelahiran anak-anaknya dengan sembarangan? Saya pikir tidak ada. Bahkan meskipun kita tidak mampu secara finansial, minimal kita akan lakukan yang terbaik untuk menyambut apalagi anak pertama. Kalau anak kedua itu enggak terlalu deg-degan. Karena apa? Barang-barangnya warisan dari kakaknya. Simpen dulu nanti buat anak kedua. Ya Tuhan, saya anak kedua, Marta anak kedua, anak kedua. Kami merasakan itu warisan. Betul enggak bu? Tapi dia sama Cece kan badannya beda jauh ya, nggak bisa tukeran ya. Sama Dian tambah lagi nggak bisa. Oh mereka sendiri-sendiri barangnya. Nah persiapan untuk melahirkan apalagi anak pertama itu pasti the best dan paling persiapan paling luar biasa. Tetapi kita melihat di sini, kenapa Yesus mau dicatat? Kenapa Yesus mau berita kelahirannya itu sangat sederhana sekali. Saudara tahu RSSSSS, rumah susun sangat sederhana sekali maning. Nah, Tuhan Yesus kenapa mau mencatatkan dirinya bahwa ia dilahirkan dengan cara yang sederhana. Jadi saya mau ceritakan seperti ini. Ketika Yesus mau dilahirkan, itu kan dalam rangka sensus penduduk untuk mencatat. Nah, di zaman itu adalah pemerintahan Kaisar Agustus. Jadi menurut putaran pemerintahan ini adalah kerajaan keempat dan ini kerajaan yang paling jaya-jayanya.
Kerajaan pertama, kedua, ketiga itu tidak mencapai masa puncak kejayaan, tapi pada zaman yang keempat Kaisar Agustus memerintah, itu negara Roma sedang ada di puncak kepemimpinan di seluruh bumi. Jadi ini ceritanya, rakyat-rakyatku, Kaisar Agustus, pulanglah engkau ke rumahmu, bukan ke rumahmu. Pulangkan saja aku pada ibuku. Nggak mau. Kalau ini Kaisar Agustus berkata, pulang semuanya ke negaramu, ke negerimu, ke kampungmu masing-masing, dan daftarkan dirimu. Saudara tahu apa sih sebenarnya tujuan dari Kaisar Agustus? Satu, Kaisar Agustus ini mau bertindak seperti ini. Dia itu mau mengumumkan, hei, aku loh penguasa terhebat. Aku nyuruh orang pulang kampung buat dihitung. Setelah tahu jumlah penduduknya, dia akan berkata, hei, akulah kaisar terbesar di dunia ini. Karena wilayah jajahanku banyak, rakyat-rakyat yang tunduk pada kekuasaanku banyak. Dan secara politis, Kaisar Agustus juga mau diakui oleh negara-negara lain yang mungkin mau berkhianat, yang mau berperang melawan dia untuk tunduk dan taat kepada pemerintahan Agustus. Nah, saudaraku yang kekasih, rencana manusia mungkin rencana kesombongan, tetapi Tuhan mau pakai rencana ini untuk menggenapi firman-Nya. Alkisah bahwa Maria pulang dan di sana sungguh amat menyedihkan bahwa seorang anaklah lahir untuk kita di dalam palungan dibungkus kain lampin. Kain lampin itu emang kain bedong, emang popok. Tetapi juga pada zaman dahulu itu juga bisa jadi kain kain lampin itu adalah penyeka anak domba kalau lahir. Disobeklah kain-kain bekas. Kalau bahasa kerennya itu topo. Kalau nggak ngerti topo itu serbet. Ya elap. Elap itu tempatnya nggak di mimbar tapi elap di kaki atau di meja. Nah, Tuhan Yesus bahkan untuk membungkus bayi yang mungil itu bukan dari kain sutra ungu, bukan dari kain pilihan, tetapi dari sesuatu yang sederhana. Dan mungkin waktu itu Maria berkata, mana kain buat membungkus anakku, mana ya, tolong ambilin. Lalu ini dramatisirnya saya aja. Yakub, ini ada kain, sobek dulu ya. Jangan nanti dimarahin sama Bu Gembala. Disobek dulu. Ayo bungkus dulu anaknya. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, wanita-wanitanya Allah. Ini adalah sebuah teladan yang luar biasa bahwa kelahiran juru selamat yang terbesar, dia adalah raja segala raja, terjadi dalam keadaan yang paling sederhana. Dia tidak dilahirkan di kerajaan yang mewah, penginapan yang mahal, tetapi di kandang domba. Itu adalah sebuah teladan yang kita akan lihat dan nanti kita akan ikuti selama khotbah ini. Coba klik Bapak. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa palungan itu tempat makannya hewan. Tempat makanan ternak, bisa jadi juga palungan itu dipakai sebagai kandang. Kalau ada baby domba, boboknya di sana. Kalau ada baby lembu, boboknya di sana. Lah ini Tuhan Yesus, kenapa ditidurkan di tempat binatang makan atau bahkan binatang itu juga tidur di situ? Selanjutnya, nah menurut cerita kelahiran Yesus oleh Lukas, bahwa Yesus ditaruh di sebuah palungan yang barangkali setengah dipahat pada padas dan setengahnya disempurnakan dengan tanah liat seperti biasa dilakukan para gembala di dalam gua-gua Palestina sebagai pengganti sebuah tempat tidur bayi. Next, bahwa kelahiran juru selamat, peristiwa sejarah yang besar, terjadi dalam keadaan yang sederhana. Yesus adalah raja atas segala raja, tetapi ia tidak dilahirkan dalam sebuah kemewahan. Ya, yuk kita buka sekali lagi bahwa Tuhan Yesus
Tadi saya sudah jelaskan ya di sini. Lahir itu saat pemerintahan Kaisar Agustus ada di puncak kejayaan. Dan alasannya Kaisar Agustus itu mau mengadakan sensus, ia itu mau memperluas segala wilayah jajahannya dan mau memperkenalkan, memproklamirkan bahwa ini loh aku Kaisar Agung, Kaisar yang luar biasa. Next. Nah, di situ lalu kita melihat, ikuti. Yesus lahir di mana, ibu-ibu cantik? Arti Bethlehem apa? Kota Daud, iya. Selain kota Daud, arti Bethlehem sendiri apa? Bethlehem. Ayo, yang dapat selfie nanti sama saya, asik. Ayo, saya mau tanya dulu. Yang sayap kiri, sayap kanan. Bethlehem memang kotanya Daud, karena memang Yesus keturunan Daud. Makanya Yesus dikatakan anak Daud. Arti Bethlehem sendiri apa? Gak boleh jawab ya, Bu. Ayo, Ibu Maria gak boleh jawab. Nanti hadiahnya saya bawa balik lagi. Ada yang tahu? Rumah roti. Saudara tahu gak kenapa Bethlehem itu dipilih sebagai tempat Yesus lahir? Artinya rumah roti. Yesus itu mau berkata kepada seluruh dunia, akulah roti kehidupan. Akulah sumber makanan bagi semua orang. Tidak dikatakan rumah nasi, karena orang Israel kagak makan nasi, orang Israel juga kagak makan sagu. Mereka makanan sehari-harinya adalah roti. Itu mau dikatakan bahwa Yesus roti kehidupan. Siapa yang mau hidup datang ke rumah roti. Siapa rumah roti itu? Yesus, sumber kehidupan. Nah, Daud juga dilahirkan di Bethlehem. Daud memulai kisahnya sebagai seorang gembala itu juga di Bethlehem. Yesus itu juga mau mengaitkan bahwa dia itu lahir di Bethlehem seperti Daud yang awalnya seorang gembala, karena dia adalah gembala manusia. Saudara tahu di mana Daud memerintah? Daud memerintah di kota Sion. Tapi Yesus tidak memilih dilahirkan di kota Sion karena di situ Daud menjadi raja. Yesus memilih Daud ketika sedang menjadi gembala. Itu semua berkaitan bahwa Yesus mau dikenal, aku bukan raja yang duduk di kursi tahta memakai mahkota, tapi aku adalah raja dalam kesederhanaan, gembala bagi umat manusia. Ya, selanjutnya skip aja yang kota Sion. Nah, ingat ya, Yesus tidak memilih Sion sebagai kota kelahirannya karena Sion itu tempat Daud memerintah dengan kekuasaan dan kemakmuran. Nah, sekarang selanjutnya saya sudah katakan apa yang Kaisar Agustus rancangkan. Itu untuk memuaskan ke sombong amat, kata orang sekarang, sombong amat. Kaisar Agustus emang orang yang sombong banget. Dia itu mau memuaskan keangkuhannya. Dia itu mau memperkenalkan ke seluruh dunia supaya orang takjub. Tetapi lihatlah, manusia yang merencanakan, Allah yang menentukan. Yesus mendengar seruan hatiku. Saudara bebas berdoa, saudara bebas berencana. Tapi siapa yang punya mau? Siapa yang punya kehendak? Tuhan. Yuk coba lagu Suka-Sukamu Tuhan. Tahu lagu itu? Tahu lah, goyangannya tahu? Coba buktikan Ibu, ayo. Yuk. Suka-sukamu asik. Oke, lagunya sih suka-sukamu Tuhan ya. Tapi itu kan ekspektasinya suka-sukamu Tuhan, realitanya suka-sukaku dewe. Tahu suka-sukaku dewe? Suka-sukaku sendiri. Gue gak mau ikut Tuhan, jalannya Tuhan susah, jalannya Tuhan sakit. Jadi manusia
merencanakan, Kaisar Agustus merencanakan, tetapi Allah punya kehendak. Sebagai Allah sang pemelihara, Ia mengatur segala sesuatu. Bahkan corona pun dipakai oleh Allah untuk pekerjaannya. Waktu zaman corona, ya ampun, buset, kata orang Betawi. Ya elah, itu zaman corona gereja tutup, kagak ada kolekte. Saya tanya, apakah gereja ini sampai kolektenya kasnya minus? Enggak, Bu. Dikit. Ibu gak tahu, aku bingung. Pokoknya rahasia ya. Berarti itu jemaatnya harus diklik-klik. Ini gak ada kesengajaan ya Ibu. Memang ada banyak gereja yang tutup. Bahkan WBI ngomong, Ibu, kami habis corona ya, susah ngumpulin orang. Kenapa? Jemaatnya hilang kabeh, hilang semua. Memang mungkin ada. Tetapi banyak gereja yang tetap bertahan. Waktu dulu kami ibadah cuma sekali. Kalau di Titian Kencana kan pagi dan sore. Sekarang kalau mau ibadah sekali, gerejanya kagak cukup. Masa orang duduk di tangga, lagi dengar firman ambil kipas-kipas kan ngantuk ya. Makanya kami buka 2 kali ibadah. Tujuannya apa? Ada fans ibadah pagi. Itu jemaatnya tetap, itu aja. Ada fans jemaat siang. Pokoknya orangnya bisa kita tebak. Saudara bisa menebak siapa ini tempat duduk siapa. Berarti itu adalah gereja keluarga. Kalau biasanya tuh gereja itu udah tahu bangku 2 dari depan, nomor 1, 2, 3 itu biasanya enci siapa yang duduk. Di gereja saya gitu, itu kayaknya udah ditem. Padahal gak ada name tag-nya ya, ini namanya Bu Jumilah, gak ada. Tapi kita mah udah tahu ini tempatnya Aigin, ini tempatnya Tante siapa gitu udah. Kenapa apal? Sama, kita ngerti kayak begini. Udah apal, ini yang kagak datang Natal WBI yang sudah beli seragam gak datang, ini apal pokoknya. Sindiran nih, enggak ah. Ya, nah saudaraku yang kekasih, mungkin zaman corona emang seret. Bahkan dikatakan 2023 bukan tambah gampang. Tapi kita lihat, kita tidak tahu rencana Allah. Kadang-kadang kesesakan, kesulitan itu akan membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Berapa banyak orang yang berjuang dari corona. Pokoknya kalau ada jemaat yang kena, kita share, kita bantu doa. Kenapa dia takut mati ya kan? Takut mati karena apa? Lewat nih gua. Apalagi pada bulan Desember yang gelombang pertama itu kan pendeta satu persatu mati. Jadi ketakutan ketika buka grup WA adalah berita duka cita. Tapi segala sesuatu Tuhan sudah atur kok. Nah, kita akan lanjut. Ada 2 hal yang ingin saya bersama-sama wanita-wanita di Titian Kencana ini pelajari. Kelahiran Tuhan Yesus. Itu ada 2 hal yang perlu kita teladani. Yuk yang sebelah kanan saya baca yang pertama. Teladan kelahiran Yesus 1. Yang kedua. Nah, Tuhan Yesus tidak lahir di tempat yang mewah. Itu adalah kerendahan hatinya. Tuhan Yesus dibungkus dengan kain lampin di palungan. Tamunya juga enggak banyak. Tetapi Tuhan Yesus tetap menggenapi firman-Nya dan Ia lahir dalam kesederhanaan. Tapi ingat, berita kelahirannya siapa yang memberitakan? Malaikat. Berita kelahirannya buat siapa? Orang Majus yang bukan orang Yahudi, yang orang pinter. Berita kelahirannya juga disampaikan ke para gembala. Gembala itu kismin, profesi miskin. Tapi Yesus juga mau hadir. Itu pertanda bahwa Yesus lahir buat orang Yahudi dan tidak. Yesus lahir buat orang yang berpendidikan dan tidak. Yesus lahir buat orang yang ekonominya jongkok ataupun ekonominya tinggi. Yesus lahir buat semua orang. Yang pertama, kelahirannya itu adalah simbol kerendahan hati. Yang kedua, kelahirannya itu penuh dengan kesederhanaan. Dan selanjutnya bahwa palungan itu adalah simbol kerendahan hati dan kesederhanaan. Dan disinilah saya mau masuk di tema WBI Shalom Titian Kencana, bahwa saudara mau, ibu-ibu senior di sini semuanya mau menyediakan hati kita untuk diubahkan.
Yesus nggak butuh orang-orang yang berpendidikan, tapi Yesus membutuhkan kerendahan hati. Yesus itu membutuhkan kesederhanaan. Sekarang kalau mau ditanya Desember siapa yang ulang tahun? Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara ke Tanah Abang, ke Tamrin City, itu orang-orang mereka sudah tahu. Ibu, kita so biasa, itu orang-orang pesan seragam Natal kepada kita. Jadi kadang ketika saya mau jahit seragam, nggak bisa jadi seminggu. Tidak bisa ibu, kalau jahit seragam mesti 2 minggu. Oh ternyata mereka tahu. Kalau Desember itu orang-orang Kristen itu baju baru, ya puji Tuhan. Nggak pakai baju baru, nggak jadi datang. Jangan ya, bukan orang sini nih ya, bukan. Nah, ketika kita mau memiliki hati yang diubahkan, karena orang yang hatinya nggak mau diubahkan, itu nggak akan bisa melayani Yesus setia sampai akhir. Mungkin melayani iya, tapi dia akan patah harapan, patah semangatnya di tengah jalan, atau baper, sakit hati. Kita ya lagi sakit kagak dibesukin Bapak Gembala, kalau yang ono dibesukin terus. Saudara, nggak boleh baper. Ibu-ibu cantik, nggak boleh sakit hati. Dulu ketika saya sebelum berangkat ke Jakarta untuk sekolah teologi ya, sekolah Alkitab, itu sudah ada tradisi. Yang mau sekolah Alkitab mesti tinggal di pastori ya. Baik Bu Gembala, saya tinggal di pastori. Saya tidak dalam rangka menjelekkan apa yang dilakukan oleh Ibu Gembala saya, tapi saya mau kasih tahu, ini loh hasil proses yang menyakitkan itu. Saudara, kalau kutu airan ada di mana? Di sela-sela kaki kan? Kalau saya tidak di sela-sela kaki aja, di telapak kaki saya itu bengkak kutu air. Karena apa? Masak pagi menunya beda. Nanti setengah hari camilan. Siang itu menunya beda. Sore mesti bikin cemilan karena anak Bapak Gembala banyak. Dan yang tinggal di situ banyak. Malam lagi itu menunya beda. Itu cucian piring gak habis-habis. Cucian baju berember-ember. Dan setrikaan yang to be continue. Saudara tahu Ikatan Cinta? Itu sinetron yang habis-habis episodenya. Itu setrikaan. Udah kita setrika. Kapan habisnya tuh gunung? Sampai suatu kali saya pernah nangis berdua-duaan sama pengerja di situ. Karena apa? Saking banyaknya kerjaan kami. Kerjaan itu sampai kerjaan mimbar, sampai kami itu gak bisa punya waktu tidur cukup. Kami berpelukan di kamar, tapi kami tidak kabur. Kami tidak kabur. Bahkan suatu ketika saya juga lupa kapan saya melakukannya. Saya itu mecahin cobek nyambel gitu ya. Itu ternyata berita heboh. Bahwa saya memecahkan cobek itu ada di seluruh tetangga-tetangga gereja. Saya pikir kapan ya saya mecahin? Oh kalau saya nggak sadar ya udah. Itu berita tersebar di seluruh antero tetangga gereja. Saudara, kalau saya baper, saya tidak berdiri hari ini. Kalau saya sakit hati, Bu Gembala saya mau pulang ke rumah aja. Nggak jadi sekolah Alkitabnya sakit. Saya tidak akan melayani Tuhan. Tetapi ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan siapa yang memberikan? Yang Kau berikan. Bahwa hidup itu mengikut Tuhan. Sakitnya tuh di mana? Di sini. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku lah. Kok jadi dangdut ya? Tapi itulah proses mengiring Tuhan. Jadi ketua WBI enak nggak? Dicacat. Jadi seksi konsumsi Natal enak nggak? Kakak, kita dapat 1. Udah gitu makanannya hampir basi. Itu yang ketawa itu sependeritaan, ya kan? Apa tuh dekornya? Kain kayak apa? Sudah bekerja setengah mati, sudah bikin basar dari berminggu-minggu, tetap aja tidak ada yang sempurna. Tapi apakah kita mau mundur? Tidak. Mau mundur? Tidak. Bahwa itu menjadi pijakan untuk kita maju. Jadi orang yang hatinya mau diubahkan. 1, rendah hati. Proses itu akan membawa buah yang indah. Ya, saudara, saya nggak bisa berdiri khotbah di sini kalau saya nggak mengikuti proses kehidupan.
Tetapi ketika saya mengikuti proses kehidupan, saya bisa berkunjung ke satu gereja, bertemu dengan saudara-saudara seiman. Itu karena karya Tuhan. Yang kedua, mengikut Yesus gak perlu banyak muluk-muluk. Hati yang sederhana, bahwa inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Satu, yang mau taat. Yang kedua, dan setia padamu Bapa. Jadi Tuhan Yesus itu rendah hati. Tuhan Yesus itu sederhana. Jadi ibu-ibu jangan berkata, saya mah kalau ngejum, kan lagi corona kita suka ngejum ya. Yang tadinya kita mau mencet handphone grewelan ya. Ini gimana sih mencet ini kamera on off. Oma-oma pada sharing, saya nanti kalau ngesum nunggu cucu aja ya, karena oma kakak bisa mencet handphone. Sekarang oma-oma, mereka tahu loh berita terkini. Mereka tahu yang lagi, TikTok yang lagi ngehit. Mereka tahu loh, gara-gara apa? Gara-gara corona. Yang tadinya kagak pinter mencet handphone, jadi pinter. Nah, saudara jangan beranggapan, aku kan kagak sekolah, aku kan cuma ibu rumah tangga, aku kan gak punya jabatan apa-apa di kantor, di gereja kan aku cuma jemaat. Tetapi Yesus mau hati yang sederhana, bahwa Tuhan aku gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Jangankan main musik Tuhan, nyanyi aja, musik di C, saya di G. Saudara jangan kecil hati. Mungkin bukan singer, song leader tugas kita, tapi ada jabatan bidang-bidang lain yang bisa kita kerjakan. Seperti saya bawa Ibu Maria itu WBI kami itu pendoa. Saudara, jemaatnya banyak sama kayak di sini. Yang doa 2 orang doang. Mama Maria ini sudah, ayo WBI wanita cantik-cantik, siapa yang mau ikut doa kami? Doa persiapan ibadah. Yang datang cuma 2, tapi beliau dengan timnya setia melakukan. Orang gak ngelihat, tapi Tuhan yang melihat. Jadi hati yang diubahkan itu adalah hati yang sederhana. Hati yang rendah hati, mau diproses, ditegur Bu Gembala. Iya Bu, ditegur Pak Gembala, iya Pak. Jangan sampai ketika kita diproses lewat pemimpin kita, apa Pak? Aku ini orang. Tidak, tapi kita harus belajar bahwa ya, aku belum sempurna. Aku mau sempurna supaya GBI Shalom Titian Kencana menjadi berkat bagi perumahan Titian Kencana. Inilah yang bersama-sama kita mau belajar bahwa pada malam hari ini kelahiran Yesus sudah memberikan teladan ini. Mari hati yang diubahkan, hati yang rendah hati, hati yang sederhana. Siapa yang mau diubahkan, Tuhan pasti pakai untuk melayani. Kok aku udah datang ibadah kagak diangkat-angkat jadi staf WBI ya? Mungkin belum waktunya Tuhan. Tuhan masih mau proses kita. Lihat kan saya udah setia, kolektor saya per bulan saya paling gede. Sabar, karena Tuhan punya waktunya. Ketika kita diangkat pasti diangkat. Tetapi kalau belum waktunya Tuhan mau kita diproses. Belajar dulu. Seorang pencerita sekolah minggu, kalau ceritanya masih acak-adul, belum bisa di launching. Karena apa? Nanti kalau salah teori, salah ngajar, anak-anak jadi sesat. Makanya perlu diproses dulu, dipoles dulu. Bagi WL-WL yang sudah naik mimbar, lebih belajar lagi, lebih sungguh-sungguh lagi bahwa ini loh Tuhan aku. Dengan rendah hati dan sederhana aku mau melayani Engkau. Bukan karena aku cantik, bukan karena aku pinter dan gagah, tetapi karena Engkau yang memilih aku. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup kita. Kalaupun saudara ditempatkan di gereja ini, itu juga tidak kebetulan. Tinggal apakah kita mau memberikan hati untuk diubahkan, dan kita terlibat untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus.
Sore hari ini kami menyerahkan hidup kami kepadamu karena kami bukan apa-apa. Engkau saja lahir di kandang yang hina. Kadang-kadang kami menuntut kemewahan, kami menuntut berkat yang lebih, kami menuntut fasilitas. Tetapi kami lupa bahwa Engkau meneladankan kerendah hatian dan kesederhanaan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Mari katakan. Haleluya Yesus. Di setiap waktu kembali katakan, kami berikan hati kami. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Dalam hidupku, katakan, aku mau Engkau ubahkan ya Tuhan. Aku mau memiliki hati yang rendah hati dan sederhana. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata sekali lagi, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya haleluya di dalam hidupku, di setiap waktu. Amin. Nyatakan jalanmu, haleluya. Nyatakan jalanmu, oh. Nyatakan jalanmu, haleluya. Ini kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu ya Bapa. Bahwa di tahun ini kami wanita-wanita WBI Shalom Titian Kencana mau memberikan hidup kami lebih untuk Engkau. Terlebih ya Tuhan, hatiku mau diubahkan di gereja, di rumah, di masyarakat, di tempat kami bekerja. Kami mau bahwa mereka melihat aku telah dibaharui, aku telah dibentuk, dan aku taat kepada Engkau. Biarlah kami memiliki kerendahan hati, biarlah kami memiliki kesederhanaan. Palungan yang kotor saja mau Engkau pakai untuk bayi Yesus. Apalagi hidup kami yang tidak berdaya, lemah dan penuh dengan dosa ini, Allah akan menyambut kami, mengampuni kami, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Berkati Bapak Gembala, berkati Ibu Gembala, berkati Ketua WBI dan seluruh jemaat di Titian Kencana. Biarlah menjadi berkat bagi masyarakat sekitar, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan.
Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give Ya baik, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Iya, puji nama Tuhan, shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Iya, kita mau ngucap syukur ya, sore hari ini kita boleh merayakan Natal, kita boleh mempersembahkan segala pujian syukur kita buat Tuhan. Jadi tahun ini memang agak sedikit berbeda dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya, bukan kuat dan gagah kita, tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita cuma mau memberi apa yang bisa kita beri, talenta yang Tuhan kasih, apapun itu bentuknya kita mau persembahkan kembali untuk Tuhan. Baik, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sore hari ini puncak acara kita sudah menanti hadiah di depan. Ya, hadiahnya ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak memberikan nomor, tidak diberi label, jadi nggak tahu punya siapa, pokoknya sudah diletakkan di depan. Di barisan yang bawah aja ya. Kalau yang ambil yang bagian atas itu properti. Nggak apa-apa sih kalau mau. Buat kenang-kenangan aja. Iya, jadi saya berikan kesempatan untuk 10 orang pertama untuk boleh maju nanti mengambil dan memilih. Jadi kalau lebih depan bisa pilih, boleh diangkat-angkat dulu juga boleh. Mana yang berat gitu kan. Dipencet-pencet boleh, asal jangan sampai ini ya rusak. Silakan nanti 10 orang yang pertama, tapi 10 orang yang pertama itu akan mendapat challenge dulu gitu kan. Fast track, kalau fast track itu bayarnya agak sedikit mahal gitu ya. Baik, ibu-ibu siap-siap 10 orang yang pertama
Saya berikan kesempatan, kayaknya ini balance di kanan dan kiri saya. Ibu-ibu yang di kanan, silakan angkat tangan. Ibu-ibu yang ada di kiri saya, silakan lihat siapa yang pertama kali mengangkat tangan. Setuju? Nanti kita bergantian. Jadi ibu-ibu yang bisa menjawab challenge yang saya berikan, boleh maju, dipilih-pilih, diangkat-angkat dulu gitu ya. Silakan. Baik. Untuk yang pertama, ini gampang, tadi udah bocorannya udah sampai ada di PPT juga. Jadi enak ya, berhubungan ternyata pertanyaannya. Nah, kalau memperhatikan. Baik, silakan dewan juri yang ada di sebelah kiri saya melihat siapa dulu yang angkat tangan. Jangan disebut jawabannya, angkat tangan saja ya ibu-ibu. Yang pertama, di kota manakah Yesus dilahirkan? Siapa? Ibu Novita, silakan tante. Kota Bethlehem. Tepuk tangan. Silakan tante boleh pilih-pilih maju sambil dilihat. Nah, dipegang-pegang, diraba, diterawang boleh. Silakan tante. Sementara saya memandu kelompok yang di kiri saya, boleh langsung tante ambil satu. Yang kecil, yang berat boleh. Yang berbobot ya. Silakan. Yang dewan juri yang ada di sebelah kanan saya melihat ya. Ini ganti, jangan Alkitab melulu. 11 dikali 11. Nah, Ibu Leni. Waduh, ketahuan ya. Kalau jualan online langsung. Gak perlu kalkulator. Ya, terima kasih tante. Silakan Ibu Leni boleh maju ke depan. Nah, enak ya punya kesempatan pilih-pilih gitu kan. Gak perlu cepet-cepet. Pelan-pelan aja Ibu Leni ya, diraba-raba juga boleh, diintip juga boleh. Berikutnya kembali lagi ke grup sebelah kanan saya. Silakan mohon dewan juri memperhatikan. Masih matematika, 25 dikali 7. Gampang lah. Ya Ibu Maria. 175, wah emang pemilik toko, penjual online, saya nggak ada lawan. Silakan Ibu Maria. Berikutnya kembali ke sebelah kiri. Mohon dilihat siapa yang terlebih dahulu mengangkat tangan. Siapakah nama raja yang jahat pada zaman Yesus dilahirkan? Ibu siapa dulu yang mengangkat? Ibu Lian. Raja Herodes, betul. Silakan Ibu Lian. Bukan Agustinus ya. Kalau Agustinus tadi kaisar, beda pemerintahan ya. Berikutnya kelompok yang ada di kanan. Oh udah. Berikutnya malaikat yang memberitakan kelahiran Tuhan Yesus kepada Maria. Ya Ibu Gembala. Gabriel. Wah. Langsung dipilih pilih yang berat, yang gede. Nah. Berikutnya sebelah kiri silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Ada di dalam mana? Ya Alkitab. Ya Cialing. Yohanes 3 ayat 16. Kalau salah keterlaluan. Silakan. Berikutnya sebelah kiri. Nah, perhatikan pertanyaannya. Ibu beli baju, harganya 150.000. Biasa kan kalau ibu-ibu gitu ya. Puji Tuhan ada diskon 10%, haleluya. Jadi berapa yang harus dibayar oleh ibu? Siapa duluan yang angkat? Ibu Ika, berapa tante? 135, udah biasa belanja diskonan. Silakan tante. Berikutnya kelompok kiri. 90 dibagi 6. Ibu Tina gak ada yang angkat lagi. Berapa? Iya langsung oma-oma tapi pembagian gak lupa. Berikutnya ke 9 dan 10. Silakan ibu yang ada di sebelah kiri saya.
Oh, ada peta sekalian ya. Iya. Siapa tahu ada vouchernya juga di dalam. Iya, yang sebelah kiri boleh perhatikan yang di sebelah kanan. Silakan yang di kanan angkat tangan cepat-cepat, nanti yang di kiri melihat ya. 1, 2, 3. Wah, mereka kayaknya rendah hati semua. Biar duluan gitu kan. Sekali lagi ya, begitu 3 langsung siap-siap angkat tangan. Ini kesempatan terakhir untuk boleh memilih hadiah. Habis ini nggak dipilih, nggak usah milih. Podo ae gitu ya. Oke, silakan 1, 2, 3. Haleluya. Lawatan Tuhan terjadi. Hati yang diubahkan. Sederhana semuanya, apa aja diterima ya ibu-ibu ya, puji Tuhan. Bagaimana dengan yang sebelah kiri, perlu dites? Iya, kalau angkat tangan dibilang nggak berubah gitu. Angkat tangan nanti, kalau nggak angkat tangan sama ikut-ikut gitu ya. Baik kan, saya ada solusinya kok kalau gitu. Ya, ibu-ibu silakan ambil 1 nomor dan nanti setelah itu kita akan maju satu-satu sesuai nomor ya. Boleh dimulai dari Ibu Nani. Musik sambil mainkan dong biar nggak sepi. Nah, silakan ambil, muter aja. Tante ke belakang dan seterusnya. Dikocok dulu. Kita sambil nyanyi deh ya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saya persilakan, ada yang mendapat nomor 1. Nomor 1 yang sudah dapat berarti jangan ambil lagi. Silakan 1 maju ke depan. Mau dapat lagi, pasangnya 2 berarti besok. Iya, 2. Oh iya, boleh. Nomor 5 berarti Cika. Nomor 2 silakan. Iya, Ibu Marni 3. Berarti yang habis, maaf, belakangan. 4 ya? 3, iya 4 silakan. 5. Boleh diambilin tante, nggak apa-apa. 6. Nomor 6. Yang nggak dapat nomor berarti sambil berdoa. Semoga masih ada sisa. Oh iya, rendah hati, balik lagi ya firman Tuhan. Baik, berikutnya 7. Ada kelebihan ya? Oh, di sini rupanya. Masukin lagi dulu, biar sah. Nah, 8 sudah? Oh 7, 8. Ibu Acai, 9. 10. Ibu Lena, 11. 12. 12 Ibu Yuni. Mau pantun dulu tante? Oh enggak. Kirain udah siapin pantun Natal. 13.
Iya, silakan. 14. 15. 16. Iya, silakan Ibu Al. Dapat Starbucks ya. 17. 17 sudah. 18. 19. 20. Ini nggak mau. Udah nggak ada. 21 berarti sudah habis ya. Yang belum dapat boleh berdiri. Ibu-ibu ada. Cuma sendiri. Iya, silakan, berarti boleh diserbu gitu ya. Serbu. Jangan sampai ketinggalan. Wah, ini ada sponsornya ya. Nah, apakah itu? Sudah semua berarti ya? Jangan sampai ada yang tertinggal, ibu-ibu. Iya, baik. Masih ada karena ada yang nitip, ada yang tidak hadir tapi ikutan. Kita boleh sama-sama berdiri sekali lagi, ibu-ibu. Boleh diambil gambarnya, boleh minta tolong dokumentasi. Angkat dong hadiahnya. Nah. Wah, yang ini berat ini. Sekali lagi ya, kita mau sama-sama mengucap syukur dengan hadiah yang kita terima. Nanti jangan di rumah komplain ya ibu-ibu. Apapun hadiahnya terima dengan ucapan syukur sukacita. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekarang kita mau foto dari sebelah sana. Minta tolong Pak, difoto Pak ya. Dokumentasi. Iya. Shalom ibu-ibu. Masih semangat ya ibu-ibu. Puji Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih di mana hari ini kita boleh melaksanakan ibadah Natal WBI di tahun 2022. Tapi kita diadakan di awal, sekaligus perdana kita ibadah di tahun 2023. Terima kasih banyak. Tentunya kita ucapkan kepada Ibu PDM Debbie Asmoro yang sudah membagikan berkatnya, yaitu berkat rohani buat kita ibu-ibu yang ada di tempat ini. Sungguh luar biasa Ibu, sangat menguatkan kami, sangat membuat kami untuk terus berubah, memiliki hati yang sederhana, yang mau diubahkan. Tuhan memberkati Ibu untuk keluarga, terutama juga pelayanannya. Dan saya juga berterima kasih kepada semua ibu-ibu yang sudah melaksanakan tugasnya, baik yang TWL, singer, juga yang sudah membawakan pujian yang luar biasa, Ibu Nani dan ya Diva WBI ya, dan juga vokal group. Walaupun kita semuanya yang kita lakukan dari kita untuk kita ya, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan berikan kesempatan untuk kita bersama-sama untuk merayakan Natal yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian ya ibu-ibu. Dan kami juga berharap untuk ibadah yang akan datang kita boleh hadir ya. Kalau bisa kita lebih banyak lagi dari ini ya ibu-ibu. Karena kita programnya tiap bulan 2 kali. Minggu kedua dan minggu keempat setiap hari Selasa. Untuk jadwal berikutnya nanti kita akan sampaikan lagi di grup. Untuk selanjutnya Ibu Marta ada yang mau disampaikan lagi, ditambahkan? Puji Tuhan tidak ada. Baik, kita akan menutup untuk doa kita untuk ibadah kita hari ini. Dan terakhir ditutup
doa berkat untuk Ibu Gembala ya. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, sore atau menjelang malam ini kami naikkan puji syukur, terima kasih kepadamu Bapa, di mana hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami WBI untuk dapat melaksanakan ibadah Natal, di mana kami boleh merayakan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat hidup kami. Biarlah kesederhanaan Tuhan Yesus menjadi bagian juga dalam hidup kami sebagai wanita Betel Indonesia, GBI Shalom Titian Kencana, agar kami juga semua ibu-ibu sore hari ini dapat diubah Tuhan menjadi ibu-ibu yang tentunya memiliki hati yang rendah, memiliki kesederhanaan, bahkan lebih taat dan setia di hadapan Tuhan. Pakailah kami semua Tuhan untuk lebih heran lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana Kau sudah utus hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman yang luar biasa menguatkan kami sore hari ini. Biarlah Engkau berkati Tuhan Ibu Debbie yang saat ini dengan rela jauh untuk datang ke Bekasi, hanya untuk datang membagikan berkat-Nya, demi untuk kebaikan, demi untuk kami WBI yang hadir sore hari ini. Tuhan pakai terus Ibu Debbie lebih heran lagi Tuhan, dan pakai terus dia dimanapun Tuhan utus untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biar lewatlah penyampaiannya, lewat pelayanannya, banyak juga jiwa yang boleh dimenangkan. Kau berkati terus keluarga, berkati juga Tuhan terutama pelayanan daripada suami hamba yang juga sebagai pelayan Tuhan, yang Tuhan pakai terus untuk dapat mengabarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa Tuhan kami yang baik. Tuhan berkati juga kami semua ibu-ibu yang sudah rela, sudah mengorbankan waktu dan kesempatan sejak kami berlatih sampai saat ini. Tuhan persatukan kami, Tuhan berikan kesempatan dan kesehatan terutama bagi kami, sehingga kami boleh hadir di tempat ini sore menjelang malam ini. Bahkan kami boleh menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kau memberkati kami masing-masing Tuhan, dengan segala pergumulan kami, dengan segala persoalan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau yang menjadi jawaban dan setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa Tuhan kami yang baik. Kami juga tak lupa berdoa khususnya Ibu Gembala sebagai penasehat kami Tuhan. Tolong Kau terus berikan kesehatan kepada Ibu Gembala. Pakailah terus Ibu Gembala sebagai pembimbing kami Tuhan. Biarlah Tuhan Ibu Gembala terus mendampingi kami di dalam kami beribadah, di dalam kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan sebagai ibu-ibu rumah tangga. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk Bapak Gembala sidang kami, Pak Supiman Tuhan. Engkau berkati juga kesehatan hamba. Kau pakai terus hamba-Mu lebih heran lagi Tuhan. Dimanapun Tuhan utus dia untuk membawakan firman-Mu, Tuhan berikan hikmat yang luar biasa daripada-Mu. Terima kasih Bapak Tuhan kami yang baik. Bahkan keluarga hamba-Mu, anak-anak, cucu, dimanapun juga mereka berada yang selalu menopang, selalu bergandengan tangan untuk dapat memajukan pelayanan di tempat ini. Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapak Tuhan kami yang baik. Selanjutnya ibadah kami yang akan datang, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu akan perjalanan kami masing-masing. Mohon Engkau menuntun kami dengan tangan kasih Tuhan. Tibakanlah di tempat kami dengan selamat. Terima kasih Bapa. Dan juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, terutama para pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan pakai mereka lebih heran lagi, dan mereka boleh menerima keberadaan kami, dan kami boleh damai, saling mengerti, dan saling menghormati satu sama lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus kami yang baik. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan yang jauh daripada sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakannya. Dan kami mengakhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami, dan kami akan menyampaikan bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari dulu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengangkat kedua tangan kita. Bapa di dalam surga, pada sore menjelang malam hari ini, kami WPI sudah menyelesaikan ibadah Natal pada hari ini, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semua itu karena kebaikan Tuhan. Juga untuk Ibu Dewi Ahmono yang sudah melayani, Tuhan berkati, Tuhan melindungi, berkati dalam perjalanannya ke Jakarta sampai dengan selamat. Suami, kedua anaknya, saya Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan tambah-tambah. Saya terima kasih Tuhan. Semua itu untuk kemuliaan BPI yang Tuhan kasihi. Sebentar pulanglah, tinggalkan tempat ini. Biarlah berkat besar yang dari surga, dari Bapa surgawi boleh kita terima. Kasih setiap kasih